Terpujilah nama Tuhan Yesus yang telah memberkati kita sekalian. Kita boleh menikmati hari baru pada hari ini, Sabtu, tepatnya pada tanggal 11 April 2020. Bersama kita hendak beribadah, dan marilah kita mengawali ibadah ini dan pelayanan firman di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini atas segala berkat yang Kau anugerahkan. Saat ini kami hendak beribadah kepadamu, Tuhan Yesus memberkati. Dan diberkatilah kami dengan firman-Mu. Anugerahkan kami Roh Kudus serta hikmat yang daripadamu ya Tuhan. Dengan demikian kami boleh mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu dalam melanjutkan kehidupan yang ada. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini menurut Injil Markus pasal 15 ayat 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau ada orang yang menghina, yang mengejek, yang memfitnah, maka kita berusaha untuk mencari tahu siapa yang melakukan hal itu. Kita bisa melihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika Ia sudah tergantung di atas kayu salib. Di situ ada 3 kelompok orang yang mencela dan menghina Tuhan Yesus. Golongan pertama, orang-orang yang lewat pada waktu itu di tempat di mana Yesus disalibkan. Dengan lantang maka mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Lalu golongan yang kedua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dengan geram mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan." Itulah yang dikatakan dalam ayat 29 dan 30. Dan yang berikut, golongan yang ketiga adalah 2 orang yang ikut tersalib. Sudah tersalib, masih lagi mengolok-olok Tuhan Yesus dengan perkataan, "Baiklah Mesias, Raja Israel, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Itu perkataan dari salah seorang yang juga disalibkan bersama dengan Yesus. Saudara-saudara, entah kita masuk di golongan yang mana. Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Melihat dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib,
dapat mengubah cara pandang kita terhadap orang lain, bahkan terhadap kasih Tuhan yang menebus, yang membebaskan, dan yang menyelamatkan kita dari dosa. Manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baiknya atau dengan cara apapun juga selain melalui penebusan Yesus Kristus lewat sengsaranya dan kematian. Saudara-saudara, dengan melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus dengan tidak membalas segala olok-olok hinaan, ia tetap diam dan hanya berdiam saja. Tetapi bukan berarti Yesus menyerah, melainkan Yesus Kristus mau menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan Allah yang adalah Bapa. Hingga pada kematiannya, itu dia tunjukkan. Ketaatan Yesus dinyatakan adalah juga untuk memberi keselamatan bagi umat manusia. Marilah kita hendaknya dapat menunjukkan reaksi positif terhadap situasi yang terjadi di saat ini, yang ada di sekitar kita, terutama ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan janganlah kita hanya suka mencari-cari kesalahan orang lain, mencela dan menghina, tetapi kita saling membangun dan bersatu dalam menunjukkan ketaatan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah tersalib, bahkan juga mati bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus sekarang dan selamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya lewat perenungan firman pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan jika ada saran untuk pelayanan ini, dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.